malaikat yang paling tertinggi namanya Mikael. Dia disebut dalam Alkitab penghulu malaikat. Arti daripada penghulu itu adalah pemimpin atau leader dari para malaikat-malaikat yang lain, Bapak Ibu. Dan nama Mikael ini sangat fenomenal atau sangat begitu dominan, sering kita jumpai dan temui di dalam Alkitab. Karena Mikael ini memang diberikan Tuhan fungsi peran menjadi leader, menjadi pemimpin dan pengarah di antara malaikat-malaikat yang lain. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Mikael sendiri juga tunduk terhadap otoritas, pimpinan, dan perintah daripada Tuhan sendiri. Yang artinya apa? Kalau tanpa Tuhan memberikan dia kuasa, kemampuan, dia tidak bisa memerintah malaikat-malaikat yang lain. Bahkan Mikael pun bisa mengarahkan dan menggerakkan malaikat-malaikat yang lain yang ada di bawah kepimpinannya. Itu juga karena Tuhan yang bekerja. Jadi artinya, walaupun Mikael ini merupakan leader di antara para malaikat-malaikat yang lain, dia tidak punya kuasa total langsung bisa menggerakkan malaikat-malaikat yang ada di bawah kepemimpinannya. Kecuali karena Tuhan yang menggerakkan Mikael dan bahkan juga malaikat-malaikat yang lain itu. Kira-kira itu maksudnya. Hal itu dijelaskan dalam Yudas pasal 1 ayat 9, Daniel pasal 10 ayat 13 dan 21, dan Daniel pasal 12 ayat 1. Memperjelas bahwa Mikael adalah leader atau pemimpin dari para malaikat-malaikat yang lain itu Bapak Ibu. Mikael juga memiliki pasukan tempur lebih hebat daripada Kopassus. Ya. Hal itu tertata dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 dan juga dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Penghulu malaikat hanya ada satu Bapak Ibu. Jadi para malaikat itu cuma punya pemimpin atau leader satu yang namanya Mikael. Maka untuk itulah sebenarnya Paulus tidak terlalu banyak lagi menyinggung, membahas, ya, atau mencari-cari para pemimpin daripada malaikat itu. Karena dia tahu hanya cuma satu pemimpinnya, yaitu siapa? Mikael. Itu ditegaskan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Pertanyaannya, apa sih peran, fungsi, tugas daripada Mikael itu sendiri? Yang pertama, ia adalah leader yang melindungi dan mensejahterakan bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ini salah satu contoh bentuk kehadiran Mikael di dalam menolong, melindungi, memimpin, dan maka memperlengkapi segala kebutuhan-kebutuhan orang Israel waktu mereka dari Mesir, tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Yang kedua, dalam Tesalonika dijelaskan juga Mikael menyambut kedatangan Kristus dengan berseru. Ya. Dan yang ketiga, dalam Yudas pasal 1 ayat 9, Mikael diberi tugas untuk menguburkan mayat Musa. Dicatat dalam juga Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan dia juga punya tugas yang sangat besar. Melawan, mengalahkan, menghabisi, melenyapkan total si naga, si ular tua, yang tidak lain tidak bukan adalah sibolis atau iblis kan Bapak Ibu. Bukan marga sinaga yang mau dilenyapkan. Bukan. Siblis atau sibolis maksudnya. Itu tugas atau mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada Mikael. Nah sekali lagi Bapak Ibu di sini bisa kita melihat peran dan fungsi daripada Mikael ini sangat penting. Dan tanpa kita sadari sebenarnya. Mikael ini juga seringkali dituntun oleh Tuhan tanpa kita lihat. Ya, membela kita, menjaga kita. Bahkan menggerakkan malaikat-malaikat yang lain yang ada dalam kepemimpinannya untuk melindungi kita Bapak Ibu.
dan berita sukacitanya, kabar baiknya di akhir. Ya, ya sekali lagi Bapak. Kalau kita lihat peran dan fungsi daripada Mikael ini sangat begitu signifikan. Ya, dalam melindungi kita, menjaga kita, dan bahkan juga membentengi kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu saya katakan tadi. Semua itu atas arahan dan bimbingan dan perintah dari Tuhan sendiri. Bukan karena kemauan daripada Mikael itu sendiri. Enggak. Tapi karena Tuhan yang memerintah. Yang kedua, malaikat yang bernama Cherubim. Ini juga sudah kita singgung sedikit minggu lalu. Tapi akan saya coba jelaskan lebih dalam lagi dalam kesempatan ini, Pak. Cherubim muncul di Kejadian pasal 3 ayat 24, 2 Raja-Raja 19 ayat 15, Yehezkel 1 ayat 10, Yehezkel pasal 1, ya, dan juga Yehezkel pasal 10 ayat 1 sampai 20, serta Yehezkel pasal 28 ayat 14 sampai 16. Nanti silahkan Bapak Ibu baca karena waktu kita tidak sempat baca semua ayat demi ayat ini. Tapi nanti silahkan Bapak Ibu baca. Tapi yang pasti ayat-ayat ini menjelaskan tentang eksistensi atau keberadaan daripada malaikat yang bernama Kerubim. Dan juga bagaimana dia di sana banyak melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan untuk harus dia kerjakan, tuntaskan, selesaikan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Bentuk fisik malaikat kerub ini dijelaskan dalam Yehezkel pasal 1 dan pasal 10. Ya, di mana secara lebih spesifik saya coba jelaskan. Fisiknya seperti kerub berwajah empat. Berwajah empat bisa bayangkan itu ya. Berarti depan, tampak depan, belakang, kiri, kanan. Ya, wajahnya empat. Nah, keempat wajah itu juga berbeda-beda Bapak. Yang pertama dikatakan ada wajah lembu, bentuknya maksudnya. Salah satu tampak dari wajahnya itu ya wajah lembu, tampak wajah lembu, tampak wajah seperti singa, tampak wajah seperti wajah manusia, dan juga tampak wajah seperti burung elang. Oke. Memiliki empat sayap, sama seperti banyaknya tampak mukanya. Empat, empat memiliki wajah empat. Sayapnya juga ada empat. Dan di setiap sayapnya itu terdapat tangan manusia. Wah, udah mulai agak sulit membayangkan ini Bapak Ibu ya. Di setiap empat sayap itu, di bawahnya terdapat tangan manusia. Udah wajahnya juga empat dengan bentuk yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Punya sayap ya. Lalu di bawah sayap itu terdapat juga tangan berwujud tangan manusia. Yang menarik lagi, telapak kaki mereka seperti kuku lembu. Ya, telapak kaki mereka seperti kuku lembu yang digosok mengkilap. Lalu tubuh mereka juga dikelilingi oleh cahaya seperti api yang menyala. Pertanyaannya apa sih makna dan arti dari semua ini? Karena sangat tidak terbayangkan kira-kira kalau ketemu kita. Begitu kan Bapak Ibu. Tapi yang pasti, semua penampakan keberadaan fisik, wajah, tangan, sayap, dan lain sebagainya dari malaikat kerubim ini. Itu kan mau menggambarkan kemahakuasaan Tuhan, kelebihan Tuhan, keunikan Tuhan. Dan sudah pasti, di balik daripada semua atau segala macam bentuk yang berbeda-beda tadi, dengan sengaja Tuhan taruh itu di dalam kerubim, supaya dia bisa efektif, efisien,
melakukan tugas atau mandat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, yang Tuhan percayakan kepada dia. Untuk apa? Memuja-muji Tuhan. Termasuk juga bisa Tuhan perintahkan ini untuk menjaga kita. Tergantung Tuhan saja sebenarnya. Tapi nggak usah kita terlalu apa menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk memikirkan ya kira-kira bentuk eh, wajah empat tadi berupa wajah bagian kiri, kanan, muka belakang juga berbeda. Gimana tuh kira-kira niatnya? Sabar Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Ya, nggak usah terlalu pusing kita untuk memikirkan dan bayangkan bentuk wajah yang unik ini ya Bapak Ibu. Tapi sabar saya katakan tadi karena nanti di surga akan makin jelas tampak kita lihat tuh. Bentuk konkret dari wajah kerubim yang sangat begitu uh, luar biasa bentuknya ini. Di surga akan kita lihat. Karena semuanya di surga tidak ada yang tersembunyi lagi. Semuanya transparan. Nah, mungkin sesaat waktu kita di bumi ini belum bisa melihat secara fisik, tapi nanti di surga kita akan diperlihatkan oleh Tuhan. Ini loh malaikat kerubim, Tuhan akan bilang begitu. Dan Tuhan akan jelaskan lebih detail. Kenapa? Sampai Tuhan memberikan dia wajah empat dengan tampak yang berbeda-beda dan juga dengan sayapnya dan dipakai tangan manusia dan segala macam. Tuhan nanti akan jelaskan. Maka untuk itu Bapak Ibu, pertobatan kita kepada Kristus menjadi penting dan ketaatan kita hidup dalam Tuhan selama kita hidup di dunia ini menjadi suatu hal yang harus kita pertahankan. Baik, apa sih pekerjaan daripada malaikat kerubim? Tidak lain tidak bukan sebagai pelindung. Ini juga dari Bapak Ibu, kalau kita lihat. Wajah lembu seperti lembu sehingga manusia dan elang. Ya, dari situ bisa kita lihat wajah yang begitu berbeda-beda ini ditujukan oleh Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, supaya malaikat kerubim ini bisa efektif melindungi kita. Ya, dan sudah barang tentu dia melakukan tugasnya melindungi kita karena atas perintah Tuhan. Salah satu contohnya misalkan tugas yang dilakukan dia waktu dia menjaga Taman Eden. Ya, dia yang menjaga. Sehingga tidak sembarangan boleh masuk ke sana. Ya, bahkan waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, malaikat kerubim juga yang mengusir mereka atau menghalau mereka keluar dari Taman Eden itu. Dan malaikat ini juga yang menjaga pintu gerbang Taman Eden itu supaya Adam dan Hawa tidak boleh lagi masuk. Nah, itu salah satu contoh konkret pekerjaan dari malaikat kerubim. Nah, malaikat kerubim juga dipakai sebagai hiasan yang menudungi. Atau menudungi itu bahasa Indonesia Bapak Ibu melindungi ya. Tabut perjanjian Allah. Waktu zaman perjanjian lama kan salah satu bentuk atau tanda atau simbol kehadiran Allah itu kan dibuatnya tabut perjanjian. Nah, malaikat kerubim inilah yang ditugasi oleh Tuhan juga untuk selalu melindungi tabut perjanjian itu sehingga tidak semua orang langsung bisa memegang atau menjamahnya Bapak Ibu. Nah, itu dicatat dalam Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 37 dan juga dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 23 sampai 29. Para malaikat kerubim berada di bawah tahta Allah. 2 Samuel 4 ayat 4 dan Mazmur 80 ayat 2 dan Mazmur 90 ayat 1. Ngapain mereka di bawah tata Allah? Di bawah tata Allah itu kan berarti di surga Bapak Ibu. Ngapain mereka di sana? Bertugas memuja-muji Allah yang maha kuasa. Di situ juga peran dan fungsi atau tugas daripada malaikat kerubim ini Bapak. Maka saya katakan tadi, waktu kita nanti masuk di surga, kita akan bertemu dengan malaikat kerubim ini termasuk juga malaikat Mikael dari tampak wajah mereka akan jelas lah buat kita semuanya.
Maka komplitlah sudah pertanyaan-pertanyaan kita, kok kenapa wajahnya harus empat dengan berbagai bentuk yang berbeda. Nanti semuanya akan dijelaskan oleh Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah malaikat serafim. Yang ketiga, serafim, malaikat serafim muncul namanya dua kali di seluruh Alkitab PL dan PB. Yakni dalam Yesaya pasal 6 ayat 2 ya, dan juga dalam ayat yang ke-6. Serafim ini tentu berbeda bentuknya, tugasnya, perannya dengan malaikat kerubim. Dari malaikat kerubim saya sudah jelaskan detail tadi bentuknya, peran dan tugas. Sekarang kita akan masuk mengenai lebih jauh tentang malaikat serafim. Serafim hanya dikatakan bersayap 6. Kalau tadi kerubim 4 Bapak Ibu ya, kurang lebih. Dua sayap dipakai menutupi mukanya, dua sayap lagi dipakai menutupi kedua kakinya, masih ada sisa dua sayap lagi. Dipakai untuk melayang-layang. Itu kira-kira bentuk fisik daripada malaikat serafim. Memang bersyukur karena Nabi Yesaya pernah dikasih Tuhan satu kali keistimewaan bagi Nabi Yesaya untuk melihat dengan jelas tampak muka dari malaikat kerub. Artinya memang Tuhan bisa saja dengan hak prerogatifnya, hak mutlaknya mempercayakan malaikat itu untuk dilihat orang-orang tertentu. Tapi sudah pastilah orang-orang tertentu itulah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Tuhan. Tapi artinya secara massal nanti kita pun juga akan tahu betul, akan paham betul bentuk raut wajah atau fisik daripada malaikat serafim ini. Tapi itu akan nanti baru kita lihat jelas dengan total itu waktu kita ada di surga. Jadi maksudnya kita nggak usah juga iri juga terhadap Nabi Yesaya ya. Lalu kita protes sama Tuhan. Tuhan, kok kenapa Nabi Yesaya kedua memberikan dia otoritas melihat wajah tanpa fisik malaikat, kok kenapa saya enggak? Nggak usah juga lah. Karena itulah urusannya Tuhan, itulah haknya Tuhan. Karena kadang-kadang hari-hari ini banyak juga orang Kristen kadang-kadang memaksa-maksa Tuhan untuk memberikan apa yang pernah Tuhan percayakan kepada orang-orang tertentu, kepada para nabi dan rasul. Lalu maksa sama Tuhan di zaman ini supaya dia juga punya pengalaman yang sama. Kan banyak orang Kristen yang begitu sekarang. Dan tidak dikasih Tuhan pun pengalaman yang istimewa itu dia merekayasa pengalamannya sendiri. Salah satu contohnya ada seorang hamba Tuhan, udah almarhum. Dia mengatakan kepada semua orang, dia seringkali katanya pulang pergi, PP, bumi dan surga, bumi dan surga. Dan pengalaman itu dikapitalisasi menjadi doktrin, dogma, ajaran mutlak di gereja yang dia pimpin. Dan itu diamini oleh semua para jemaatnya. Bapak Ibu, pengalaman tidak bisa dijadikan jadi doktrin. Doktrin itu kan ajaran prinsip. Kenapa pengalaman tidak bisa dijadikan jadi doktrin? Karena pengalaman itu subjektif. Artinya berbeda. Tuhan memberikan kita punya pengalaman antara satu dengan yang lain. Berbeda-beda. Maka untuk itulah Tuhan tidak pernah menjadikan pengalaman menjadi ajaran, menjadi doktrin atau dogma. Karena kenapa? Itu ada unsur subjektivitas, ada unsur lebih dan kurangnya, kira-kira begitu. Persoalannya, sebagian orang Kristen banyak kejebak menjadikan pengalaman menjadi dogma, menjadi ajaran di gereja. Dan ujungnya melahirkan pemahaman, pengertian, dan ajaran yang menyesatkan. Kan ke situ lari. Serapim
Di mana posisi mereka? Mereka berdiri di atas Allah. Loh, serafim berdiri di atas Allah, berarti dia lebih tinggi dari Allah. Enggak, Bapak Ibu. Nanti dulu, jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Kalaupun dikatakan serafim, malaikat serafim itu berdiri di atas tata Allah, tidak berarti dia di atas Allah. Tidak berarti dia lebih tinggi dari Tuhan. Enggak. Serafim ini bentuk fisiknya memang tidak besar, Bapak Ibu. Kecil. Kecil kok. Beda tadi dengan Mikael dan bahkan juga kerubim ya. Kalau kita lihat tadi penjelasan lebih jauh, bentuk fisiknya besar itu. Tapi serafimnya agak berbeda. Dia kecil sekali kok. Karena begitu kecil, maka dikatakan malaikat serafim ini ya seringkali melayang di atas Allah. Jadi ini saya coba gambarkan Bapak Ibu seperti kupu-kupu kira-kira begitulah ya. Nah ini tafsiran saya. Nanti lebih jelas, lebih objektif, nanti kita lihat sama-sama di surga lah. Tapi supaya Bapak Ibu punya bayangan maksud saya. Kira-kira seperti kupu-kupu lah ini sebenarnya. Ya, bentuk daripada malaikat serafim. Maka dikatakan, ya, dia melayang-layang kan ya di atas Allah yang duduk di tahtanya. Ya, oke. Kesamaan ke malaikat kerub dengan serafim ada, di mana mereka punya tugas yang sama dalam satu waktu tertentu, yaitu apa? Memuja-muji Allah. Seperti dijelaskan di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketujuh. Di situ kesamaan malaikat serafim dan kerubim dalam hal tugas mereka. Ya, nah ini lebih jauh tentang malaikat serafim. Tapi sekali lagi, gambaran fisik konkret dari malaikat serafim ini nanti kita akan dibukakan, akan dijelaskan oleh Tuhan waktu kita bersama dengan di surga. Maka untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita terus menjaga ketaatan dan kekudusan kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan dalam ketaatan dan kekudusan, maka kita akan diperlihatkan Tuhan. Tentang semua seluk-beluk bentuk daripada malaikat serafim ini. Berikutnya ada yang namanya malaikat dalam istilah atau nama 24 tua-tua. 24 tua-tua. Nama ini muncul dalam Wahyu pasal 4 ayat 4 sampai ayat 4. Dan juga lebih jauh lagi dijelaskan dalam Wahyu pasal 7 ayat 11 sampai dengan 14 serta Wahyu pasal 19 ayat 4 sampai 9. Mereka ini dijelaskan di dalam kitab Wahyu seringkali berpakaian putih dan memakai mahkota emas di kepala. Pakainya putih dan memakai mahkota emas di kepala. Apa arti makna daripada pakaian putih ini? Mau menggambarkan kesucian, kekudusan, keagungan, dan kemuliaan Tuhan. Itu juga yang digambarkan dengan mahkota emas di kepala. 24 tua-tua ini adalah bagian dari kelas malaikat lainnya. Jadi malaikat tua-tua ini di luar daripada malaikat serafim dan kerubim. Di luar dari itu malaikat tua-tua ini. Bahkan 24 malaikat tua-tua ini ya bisa digambarkan seperti senator. Senator itu kalau di kita eh, sejajar dengan DPR lah. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itulah kira-kira persamaan ya, persamaan daripada malaikat tua-tua ini. 24 tua-tua ini Bapak Ibu. Atau dalam istilah lain bahwa 24 tua-tua ini adalah kelompok malaikat malaikat Allah yang memerintah. Ya, lagi-lagi nanti akan kita lihat nanti di surga secara lebih jauh, lebih lengkap.
detail peran fungsi daripada malaikat tua-tua ini. Nah, yang kelima, ini juga sudah kita singgung minggu lalu, yaitu malaikat Gabriel. Arti nama Gabriel itu adalah manusia Allah atau manusia Tuhan. Kenapa dikatakan Gabriel ini manusia Allah atau manusia Tuhan? Karena asal muasalnya berasal dari Tuhan dan dia punya kemampuan otoritas juga bersumber dan berasal dari Tuhan. Dia bisa mampu melakukan segala sesuatunya karena Tuhan juga yang memberikan dia kuasa. Dan dia boleh ada hanya melakukan tugas dan fungsi yang Tuhan perintahkan atau Allah perintahkan kepada dia. Malaikat Gabriel ini pernah 3 kali muncul. Baik kepada Daniel, waktu memperlihatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dalam kitab Daniel. Dan juga kepada Zakaria, serta kepada Maria. Nah, contoh kita lihat misalkan waktu dia datang menghampiri Daniel sebanyak 2 kali Gabriel datang muncul, ya, menampakkan keberadaannya kepada Daniel. Itu dicatat dalam Daniel pasal yang ke-18 ayat 16 dan juga Daniel pasal 9 ayat 21 sampai 27. Kehadiran malaikat Gabriel kepada Daniel pada waktu itu adalah memberikan penglihatan. Penglihatan itu berarti gambaran, ya, dan pengertian kepada Daniel tentang nubuatan-nubuatan, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu sudah pasti hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan bahkan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Di situ salah satu bentuk konkret kehadiran Gabriel kepada Daniel. Lalu bagaimana bentuk konkret kehadiran daripada malaikat Gabriel kepada Zakaria? Ini dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 19. Yang mana pada waktu itu malaikat Gabriel menyampaikan pesan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, di situ kehadiran daripada malaikat Gabriel kepada Zakaria. Dan yang terakhir adalah kedatangan Gabriel, malaikat Gabriel untuk meneguhkan, meyakinkan Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 tentang bayi Yesus yang ada dalam kandungannya akan disebut namanya Immanuel, Tuhan beserta kita, karena dia akan menjadi sang juru selamat satu-satunya untuk keampunan dosa, jaminan hidup di dunia ini, terutama jaminan hidup di surga. Nah, kepada 3 orang inilah secara konkret malaikat Gabriel pernah menampakkan diri. Pertanyaannya, apa peran dan tugas lain daripada malaikat Gabriel ini? Kalau kita melihat kembali tadi kehadirannya waktu menampakkan diri kepada Daniel, Zakaria, dan bahkan juga Maria. Intinya, kehadiran malaikat Gabriel kepada mereka-mereka itulah menyampaikan pesan Tuhan sebenarnya. Dan juga menyampaikan nubuatan-nubuatan atau gambaran-gambaran dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Di situ peran dan fungsinya, Bapak Ibu. Ya. Malaikat yang berikutnya adalah Opanim. Opanim. Nama Opanim dalam bahasa Ibrani-nya adalah Opan, yang berarti roda dalam bahasa Ibrani-nya. Malaikat Opanim dijelaskan sebanyak 3 kali dalam perjanjian lama, dan khusus di dalam Daniel pasal 7 ayat 9, Yehezkiel pasal 1 ayat 15 sampai 21, dan juga Yehezkiel pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Disitulah kelihatan eksistensi, peran, dan fungsi daripada malaikat yang bernama Opanim. Kira-kira bagaimana bentuk raut wajah daripada malaikat Opanim? Agak sulit untuk dideskripsikan atau dijelaskan. Apalagi dibayangkan Bapak Ibu.
Mengapa? Begini, karena secara fisik mereka ini muncul sebagai roda di dalam roda. Apalagi nih Bapak. Roda di dalam roda. Sudah roda di dalam roda, ya juga berkilaukan permata virus. Apalagi nih. Dan pinggiran rodanya diselubungi ratusan mata. Ya, di sekeliling roda yang bulat itu Bapak Ibu, di sekeliling dia diselubungi ratusan mata. Roda-roda mereka berlapis-lapis. Dan gerakan mereka selalu mengikuti malaikat kerub. Berarti ini ada kerjasama, ada kolaborasi juga nih. Malaikat Ofanim ini terlebih khusus dengan malaikat kerubim. Nah ini lebih sulit juga dibayangkan kira-kira ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya tidak usah kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran hanya mau membayangkan detailnya malaikat Ofanim. Karena nanti kita akan diperjelas oleh Tuhan di surga. Ya, bentuk konkretnya termasuk peran dan fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada di dalam diri malaikat Ofanim. Apalagi tadi dikatakan, ya mereka diselubungi oleh ratusan mata. Tapi kok yang paling penting sebenarnya adalah makna rohaninya aja kita tangkap. Sekali lagi, spesifikasi, kekhususan, keistimewaan, baik bentuk, peran, fungsi daripada malaikat-malaikat ini kan mau menjelaskan kemahakuasaan Tuhan sebenarnya. Kehebatan Tuhan, dan betapa luar biasanya Allah kita yang kita sembahyang di dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja kan sebenarnya. Gambaran dari semua keunikan dan perbedaan daripada bentuk fisik, fungsi, dan peran daripada malaikat ini sebenarnya. Ya, salah satu contohnya kita ambil saja. Dikatakan kan dia ini diselubungi ratusan mata. Kalau kita lihat, ini kan mau menjelaskan bahwa betapa mata Tuhan itu tidak bisa kita tipu. Tidak bisa kita batasi. Kalau malam buat kita tidak ada lampu, ya gelap gulita kan, tidak bisa kita lihat apa-apa. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang sukar dan sulit bagi dia melihat malam hari walaupun tanpa lampu. Karena matanya yang dilambangkan tadi dengan mata malaikat ini, Bapak Ibu, ratusan mata gitu ya. Tidak dibatasi oleh gelapnya bumi dan segala isinya. Enggak. Mata Tuhan itu selalu ada di mana-mana. Itu kan yang mau dilambangkan, itu kan mau dijelaskan dari ratusan mata dimiliki oleh Opan ini. Ini kan ini mencerminkan tidak ada satu titik yang kosong, tidak ada satu situasi di mana mata Tuhan alpa. Enggak. Yang sekaligus juga mengingatkan kita dalam situasi keadaan apapun, berbagai bentuk dosa dan kesalahan yang kita lakukan sangat begitu terbuka, sangat begitu jelas dilihat oleh mata Tuhan. Kan itu mau dikatakan, mau jelaskan di sini. Maka itu kan mengajarkan kita untuk selalu, ya pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena hidup dipimpin oleh Roh Kudus menolong kita untuk selalu hidup dalam kekudusan dan ketaatan dimanapun dalam situasi apapun juga. Nah, malaikat Opani muncul di zaman sekarang, yang mana kemunculan daripada malaikat Opanim ini dianggap sebagai objek yang terbang seperti UFO. Nah, Bapak Ibu, kok saya kira-kira senang pernah nonton film UFO ya Bapak Ibu ya, yang tiba-tiba saja ada dalam sebuah tempat. Fenomena ini kan pernah berkembang di Indonesia begitu luar biasa. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ya di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu ya, dikatakan bahwa UFO gitu ya sempat mendarat di sebuah persawahan yang begitu amat luas di daerah Jawa Tengah.
Dan tanda-tandanya dikatakan badi para petani itu ya diratakan semua. Dan bahkan dibentuk dalam berbagai bentuk yang berbeda. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa malaikat UFO ini, sorry, iya, ini iya, bukan malaikat UFO, sebentar dulu, masa begini. UFO ini seringkali dilambangkan oleh orang bagian daripada kehadiran malaikat Ofanim di zaman sekarang. Ya, nah, namun yang jadi pertanyaan, ya, saya lanjut dulu Pak Ibu ya, karena saya tadi ganti ini dulu sebentar, WiFi. Nah, fenomena itu dulu di beberapa tahun yang lalu berkembang di Indonesia. Bahkan bukan hanya saya katakan dari di daerah Jawa, tapi juga dari daerah-daerah lain. Nah, yang jadi pertanyaan, itu UFO itu benar nggak bentuk kehadiran daripada malaikat Opanim? Atau artinya, apakah benar-benar UFO itu sama dengan malaikat Opanim? Sedikit saya kutip pernyataan daripada Billy Graham. Mengakui beberapa penampakan yang dilaporkan UFO secara mengherankan memiliki penampilan seperti malaikat. Nah, ini dikuatkan lagi dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Mark. Dan ini sudah dibuat dalam bentuk jurnal Bapak Ibu. Melaporkan bahwa UFO biasanya bersinar, bercahaya, dan sangat halus, bahkan ringan. UFO itu seringkali memamerkan lampu-lampu yang berkedip, dan lampu-lampu tersebut kuat dan menyilaukan. Nah, di film-film, hal yang seperti ini sangat tampak jelas kita lihat sebenarnya Bapak Ibu ya. Namun sekali lagi yang menjadi pertanyaan, apakah 100% malaikat Opanim ini sama dengan UFO yang hari-hari ini kita bisa sering tonton di berbagai film-film yang tersedia? Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Jawabannya ada dua kemungkinan. Jawabannya ada dua. Bisa ya bahwa malaikat Opanim ini, ya ini jawaban yang pertama nih. Bisa juga hadir yang kita kenal dalam istilah UFO sekarang. Tapi bisa juga tidak. Mengapa? Tidak. Bahkan saya lebih cenderung mengambil pemahaman posisi atau kesimpulan bahwa malaikat Opanim ini tidak selalu seperti wujud UFO yang hari-hari ini kita kenal. Mengapa? Karena begini Bapak Ibu. Dari sekian banyak film-film yang mengetengahkan tentang eksistensi dan keberadaan daripada UFO itu sendiri, seringkali keberadaan mereka itu kan justru ya menarik orang supaya makin jauh dari Tuhan. Bahkan UFO itu seringkali membuat orang supaya tidak semakin percaya sama Tuhan. Ini yang saya lihat dari beberapa film-film UFO yang saya pernah tonton. Maka saya berkesimpulan tidak selalu UFO ini bagian daripada kehadiran malaikat Opanim. Mengapa? Karena Opanim itu kan malaikat Tuhan. Kalau karena dia malaikat Tuhan, dia Tuhan utus, dia Tuhan kasih tugas untuk membawa orang supaya makin dekat kepada Tuhan kan. Bukan sebaliknya menjauhkan orang dari Tuhan. Itu kan fungsi daripada malaikat Opanim ini. Maka Tuhan adakan dia.
Maka ini kan tidak selalu terlihat jelas di dalam film UFO yang kita sering tonton mungkin. Yang notabene film UFO itu seringkali menampilkan UFO itu menjauhkan orang dari Tuhan, bahkan membuat manusia melawan Tuhan. Maka itu alasannya saya katakan tadi Bapak Ibu, saya berkesimpulan tidak semua, tidak otomatis UFO ini gambaran dari kehadiran dari malaikat Opanim. Karena dilihat dari dampak peran dan fungsinya yang justru cenderung negatif. Itu Bapak Ibu. Ya, sebagai penjelasan atau klarifikasi, karena hari-hari ini ada ada dua pandangan yang berbeda. Ya, pandangan yang pertama langsung mengamini UFO itu adalah bagian daripada kehadiran malaikat Opanim. Kalau saya enggak.